Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dari kelas 04 SAKP 007. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Definisi persepsi. Menurut Slameto, persepsi adalah suatu proses yang melibatkan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Sedangkan menurut Azhari, mengungkapkan persepsi adalah visi atau cara seseorang melihat sesuatu, serta visi seseorang tentang bagaimana mereka menafsirkan dan menilai sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan persepsi merupakan proses penginderaan yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Unsur-unsur persepsi. Asad dalam Maynarno menyatakan bahwa unsur-unsur persepsi terdiri dari 3. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan adalah fungsi pengenalan di mana seseorang mengalami objek nyata melalui kontak langsung dengan sistem. Yang kedua, representasi adalah proses yang mengumpulkan semua pendapat dan pemikiran tentang objek melalui informasi dan komunikasi. Yang ketiga ada opini, yakni proses seseorang melakukan kontak teratur dan sistematis dengan mengevaluasi objek. Proses terjadinya persepsi menurut Sunario terdiri melalui 3 proses. Yang pertama ada proses fisik. Proses fisik dalam bentuk objek menimbulkan rangsangan. Yang kedua ada proses fisiologis. Proses fisiologis dalam bentuk rangsangan diterima oleh indera yang ditransmisikan oleh saraf sensorik ke otak. Yang ketiga ada proses psikologis. Proses psikologis dalam bentuk proses di otak sehingga individu menerima rangsangan yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Robbins, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu individu yang bersangkutan. Persepsi juga dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimiliki oleh masing-masing individu seperti sikap, motif, minat, dan pengalaman. Yang kedua yaitu target dan objek. Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori, melainkan dalam kaitannya dengan orang yang terlibat. Yang ketiga yaitu situasi. Situasi yang meliputi waktu, keadaan sosial, serta tempat kerja yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Definisi pengambilan keputusan. Menurut Suhaman, proses pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai opsi di antara situasi yang tidak pasti. Sedangkan menurut Syamsi, pengambilan keputusan adalah pemilihan beberapa alternatif keputusan antara 2 atau lebih dari alternatif yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan pengambilan keputusan merupakan upaya seseorang mengambil pilihan yang dianggap tepat, efektif, dan efisien dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan dibagi menjadi 2, yaitu ada tujuan tunggal dan tujuan ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja. Sedangkan tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Adapun macam-macam pengambilan keputusan menurut Terry dalam Triono, yaitu satu keputusan yang dihasilkan secara otomatis. Dalam satu keputusan ini, keputusan dibuat tanpa adanya pertimbangan pilihan dan resiko. Yang kedua yaitu keputusan terinduksi. Keputusan yang dibuat atas dasar manajemen resiko dengan menitikberatkan pada bagaimana cara meminimalisir resiko dari keputusan yang diambil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan menurut Gunarsa terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi intelektual, emosi, kemampuan, dan minat. Sedangkan faktor eksternal seperti pengalaman dalam bermasyarakat dan pengalaman belajar. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menurut Mordiningsih dan Fatur Rahman terdiri dari 9 fase. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua kenali masalahnya, 3 tetapkan tujuan, keempat memahami masalah, kelima membuat beberapa keputusan, keenam penilaian alternatif,
7. Memilih keputusan. 8. Menerapkan keputusan. Dan selanjutnya memonitor.